Misalkan dalam fenomena terbentuknya mangkok, nah kita balik ke mangkok tadi, sebut 3 kali dalam sastra ini. Dalam terbentuknya sebuah mangkok dapat dikatakan terdapat elemen seperti panas, api, air, ada tanah, ada udara, bahkan perajin mangkok ada dalam mangkok tersebut. Tanpa api untuk membakar mangkok, tanpa air, tanpa tanah liat sebagai bahan bakunya ya, mangkok ya, bahan baku mangkok itu, dan tanpa udara untuk menghidupkan api, maka mangkok ini tidak akan dapat diciptakan. Begitu pula apabila si perajin mangkok tidak ada, maka mangkok tersebut juga tidak akan pernah ada. Berarti kenapa mangkok ini disebut-sebut juga? Bahwa proses alam semesta ibarat suatu mangkok besar yang tidak terhingga, di mana kita yang sangat kecil yaitu bumi dan galaksi-galaksi yang begitulah kecil, ibaratnya ya, di dalam mangkok itu semua ada di dalamnya dan saling keterkaitan satu dengan lainnya. Ya, kalau kita ngejawantahkan atau menerjemahkan dari tulisan sastra ini, ya, ibarat mangkok alam semesta ini ada satu mangkok seperti tempayan begitu sangat besar, atau tempeh begitu sangat besar ya. Tempe itu kan ada sabuknya gitu ya. Tempe itu kan ada sabuknya yang melingkar itu, dan di dalamnya ini kan ada gedek, apa itu namanya, anyaman tuh di bambu itu. Nah, kita ada di dalamnya itu, seperti mangkok juga gitu. Mangkok juga gitu, ada pinggirnya gitu, ada batasnya, tetapi begitu sangat besar semesta itu, dan kita ada di dalamnya. Yang disebutkan tadi itu ada di 25 galaksi, dan setiap galaksi itu ada bermiliar-miliar bintang dan planet, dan salah satunya Bima Sakti atau Milky Way yang kita huni. Di dalamnya ada bumi yang kita huni ini. Tanpa api untuk membakar mangkok tidak akan pernah ada. Tanpa air, tanpa tanah liat, yaitu lagi untuk bahan mangkok, juga tidak ada mangkok tersebut, dan seterusnya. Yaitu satu dengan lainnya itu saling keterkaitan. Kalau kita besarkan dijawantahkan di semesta bahwa bumi keterkaitan dengan matahari, ya, bumi keterkaitan dengan bulan. Tidak ada bulan, bumi juga tidak ada. Karena rotasinya tidak akan sempurna. Karena ada kehidupan di bumi yang kita diami ini, karena rotasi kita, lokasi kita, ketepatannya itu sesuai dengan kehidupannya. Jika tidak sesuai, maka akan terlalu panas atau terlalu dingin. Mungkin seperti Merkurius, begitu sangat panas, akhirnya tidak bisa dihuni di zaman ini ya. Kalau di masa lalu mungkin ya, kemungkinan besar si Venus itu ada di posisi bumi, maka di sana ada kehidupan. Nah, Venus bisa jadi begitu karena tidak terlalu dekat dengan matahari di masa itu. Nasibnya mungkin seperti bumi, ada kehidupan di dalamnya, seperti yang dijelaskan di sloka awal tadi. Karena ada kehidupan di luar sana, tidak hanya manusia saja. Begitu juga dengan Mars di belakang dari bumi, yang kita kenal sebagai Mars. Masa lalu mungkin kita ini berasal dari sana, tetapi berpindah ke sini. Mungkin ya, kita kan tidak tahu juga. Mungkin di sana ada kehidupan karena sekarang terlalu jauh dengan matahari. Di sana akhirnya suhunya tidak stabil seperti di bumi yang kita tinggali. Apabila pandangan mengenai mangkok ini diperluas,
Maka seluruh isi alam semesta ada di dalam sebuah mangkok tersebut. Nah, ini terjemahannya begitu. Ketika perajin mangkok mengerjakan mangkok di sana, ada berbagai peralatan berbahan kayu seperti rak kayu, ya. Tempat menyimpan mangkok itu berarti pohon kayu, ya, kayu yang berasal dari pohon memiliki andil dalam adanya rak kayu tersebut. Lebih dalam lagi, hutan turut serta menumbuhkan pohon yang akhirnya menjadi kayu tersebut. Udara, air, dan cahaya matahari berkontribusi dalam menumbuhkan isi hutan, termasuk kayu yang berasal dari pohon-pohon di hutan tersebut. Akhirnya ada kaitan kan. Si perajin, ya, si pengrajin lahir dari orang tuanya, tumbuh besar dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya, memperoleh keterampilan menciptakan mangkok dari gurunya. Itu berarti orang tua si perajin, ya, dan orang-orang di sekitarnya turut membentuk diri si perajin. Dan dengan diri yang terbentuk sedemikian rupa, si perajin kemudian menciptakan mangkok tersebut dengan komponen tubuh dan pikirannya. Maka secara tidak langsung, ya, mereka semua dan hal-hal tersebut yang berkaitan itu turut serta dalam mangkok tersebut. Jika seluruh elemen penyokong tersebut dikembalikan ke asalnya, elemen panas dikembalikan ke matahari, si perajin, ya, perajin mangkok tersebut dikembalikan ke orang tuanya, kayu dikembalikan ke hutan, begitu seterusnya tadi itu, ya, elemen-elemen itu dikembalikan semua, maka mangkok ini tidak akan ada. Kekosongan yang dimaksud adalah mangkok ini tidak lebih hanya sebatas nama. Tidak ada inti dari mangkok ini apabila ia terbentuk dari rangkaian-rangkaian elemen semesta. Nah, paham kan? Berarti semua ini saling keterkaitan, makanya tidak ada inti. Ada manusia, ada itu tadi yang saya serahkan, begitu sangat banyak itu tadi. Dengan memegang pemahaman itu, maka seseorang tidak akan pernah membeda-bedakan apapun dan siapapun. Dia juga tidak merasa terpisahkan dari semuanya ini. Nah, sungguh seperti semesta, akhirnya karena kekosongan, ya, karena kekosongan itulah terjadi kehidupan. Karena kekosongan itulah terjadi kehidupan. Karena kosong di alam semesta ada space, ada kekosongan, ada kehampaan. Kalau kita bahasakan, ada kehampaan itu tadi. Akhirnya satu dengan lainnya ada keterkaitan. Bumi dengan Venus, dengan Mars, dengan matahari, dengan bulan dan lainnya, planet lainnya, dengan Jupiter dan lain-lainnya, dengan bintang-bintang saling keterkaitan. Seperti mangkok yang dibuat oleh begitu sangat kompleks tadi itu. Akhirnya di sana tercipta kehidupan. Jika tidak ada bulan, maka bumi juga tidak ada. Kan gitu. Rotasinya tidak akan sesempurna sekarang seperti yang saya sebutkan tadi. Lainnya juga sama. Karena keterhampaan itu tadi, maka terciptalah suatu bentuk kehidupan. Jika zaman sekarang kita belum mampu untuk menjangkaunya, belum ada teknologi untuk menjangkau kehidupan di luar sana. Tapi kalau di Soka itu disebutkan bahwa masa itu, beliau-beliau leluhur kita di masa itu telah mengetahui. Inilah bahwa masa lalu akhirnya kalau kita balikkan ke zaman ini seperti suatu jawaban bahwa
memang benar kita tidak hidup sendiri, kayak gitu. Dan kekosongan, kehampaan, kegelapan di luar sana yang begitu maha luas itu sebetulnya saling keterkaitan satu dengan lainnya. Akhirnya timbul kehidupan. Perputaran ini adalah kehidupan. Ada siang, ada malam, karena berputar kehidupan ini. Coba tidak ada kehampaan, maka semua akan berhenti. Jadi kita patut berterima kasih kepada leluhur kita di masa lalu bahwa dari sedikit penggalan sloka ini, dan ini begitu sangat kompleks dan panjang. Jadi kalau kita bahas semuanya kita tidak akan cukup waktunya. Mungkin akan kita sambung di lain kesempatan. Bagaimana ini itu namanya apa dan gitu. Tadi di atas sana ada apa, itu ada penjelasannya secara rinci. Sudah mengetahui itu sangat luar biasa, bahkan sampai menyebut dengan pasti bahwa ada 35. Jadi itu dari pengetahuan ini nanti akan kita sambung di pertemuan lain, semoga ya. Semoga menambah wawasan kita bahwa pengetahuan yang diwariskan oleh leluhur kita itu bukan suatu tahayul, bukan klinik dan lainnya, tetapi adalah perhitungan dasar ya, menengah sampai pengetahuan intinya. Nah, di sana itu bukan, saya ulangi lagi, bukan suatu magis, bukan suatu klinik, bukan suatu ini itu dan lainnya, tetapi benar-benar suatu perhitungan dan kelogikaan. Selamat malam, terima kasih. Semoga kita bisa menyambung lagi sastra ini ya, sudah mau saudara ya. Semoga kita diberi kesempatan. Selamat malam.